Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Koni Alfi Romatin, mahasiswi semester 2 IAIN Kediri, program studi PGMI. Pada video kali ini, saya akan membagikan kepada teman-teman terkait rangkaian pelaksanaan ibadah haji atau manasik haji. Baiklah, bisa disimak baik-baik videonya ya teman-teman. Dalam rangkaian ibadah haji, jemaah melakukan sejumlah amalan, yaitu berupa rukun haji, wajib haji, dan sunnah-sunnah yang lain. Berikut ini beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Rukun haji. Dalam pelaksanaan ibadah haji, jemaah harus memenuhi 6 rukun haji agar ibadahnya sah. Rukun haji wajib dipenuhi dan tidak bisa diganti dengan amalan lain maupun dengan membayar dam atau denda. 6 rukun haji yaitu ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, bercukur, tertib sesuai dengan urutannya. Jika salah satu dari 6 rukun haji itu tidak dilaksanakan, maka ibadah haji dianggap tidak sah. Wajib haji. Wajib haji merupakan amalan-amalan yang harus dilakukan dalam rangkaian ibadah haji. Jika salah satu tidak dilakukan, ibadah haji seseorang tetap sah, tetapi ia harus menggantinya dengan membayar dam. Berikut 5 wajib haji yang harus dilakukan jemaah haji. Ihram, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melontar jumroh ula, wusta, dan aqobah, tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Makkah. Rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama, ihram dari mikot. Mikot berarti batasan. Ihram berhubungan dengan tempat dan waktu antara niat memasuki ibadah haji. Puncak ibadah haji ditandai dengan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah atau biasa disebut sebagai hari Arafah. Dalam buku panduan Kementerian Agama, rangkaian ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Para jemaah berangkat dari Mekah menuju Arafah. Dalam perjalanan dari Mekah menuju Arafah, jemaah disarankan untuk senantiasa berzikir, membaca talbiyah, sholawat, maupun berdoa. Selama wukuf, kegiatan yang dilakukan jemaah diantaranya mendengarkan khutbah wukuf, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, dan memanjatkan doa. Wukuf bisa dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri setelah khutbah wukuf dan salat jamak qashar takdim zuhur dan asar. Mabit di Musdalifah. Mabit artinya bermalam. Mabit di Musdalifah atau bermalam di Musdalifah dilakukan oleh jemaah haji pada tanggal 10 Zulhijjah. Jemaah haji mengumpulkan batu kerikil di sini yang nantinya akan digunakan untuk melempar jumroh. Mabit di Mina. Mabit di Mina juga wajib dilakukan jemaah haji. Salah satu yang dilakukan di Mina adalah melontar jumroh atau batu kerikil. Bermalam di Mina dilakukan pada tanggal 11 sampai 12 Zulhijjah atau 2 malam hingga tanggal 13 Zulhijjah. Melontar jumroh. Melontar jumroh hukumnya wajib. Ibadah ini dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah dan pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah dilakukan jemaah haji setelah pulang dari Mina pada tanggal 12 atau 13 Zulhijjah atau setelah wukuf di Arafah. Tawaf ifadah dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dan tidak ada jam tertentu. Sa'i. Sa'i merupakan rukun haji, sehingga wajib dilakukan oleh jemaah haji. Sa'i dilakukan dengan berjalan dari Safa ke Marwah dan kembali lagi sebanyak 7 kali. Perjalanan dimulai dari Safa dan berakhir di Marwah, dengan syarat dan cara-cara tertentu. Pada saat jemaah haji berjalan menuju Safa, ia akan menghadap Ka'bah dan membaca takbir dan tahlil. Setelah itu, jemaah haji bisa berjalan menuju Marwah sambil berzikir dan berdoa. Tawaf wada. Tawaf wada dikenal juga dengan tawaf perpisahan. Tawaf ini dilakukan ketika jemaah akan meninggalkan Makkah untuk kembali ke negaranya masing-masing. Baiklah teman-teman, itulah tadi tata cara ibadah haji yang perlu kita ketahui.
Dengan memahami tata cara ibadah haji tersebut, semoga kita bisa melaksanakan ibadah haji bersama-sama ya teman-teman. Dan juga semoga dapat menjadi haji yang mabrur. Demikian dari saya, apabila ada salah-salah kata harap maklum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.